Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Jumpa lagi bersama saya Erman Tale Daulay di channel YouTube Tale Trias Info dalam program acara Bincang-Bincang Tipis-Tipis. Pada kesempatan ini Bincang-Bincang Tipis menghadirkan bintang tamu. Beliau ini lebih dekat dari famili, dari keluarga, karena kata agama tetangga itu lebih dekat dari saudara katanya. Iya, betul. Iya kan, jadi saya hubungan dengan narasumber ini super dekat, melebihi hubungan saudara, sepupu. Nah, karena kalau kita sakit yang pertama tetangga katanya ya. Ini. Makanya saya bangga sekali berkesempatan wawancara dengan Pak Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah. Pada kesempatan ini kami akan mengiris tipis-tipis topik seputar Afghanistan, di mana pasukan Taliban baru saja menumbangkan pemerintahan Ashraf Ghani tepatnya 15 Agustus 2021. Saya mulai dari pertanyaan receh dulu, Pak ya. Oh iya, silakan Pak Daulay. Ya. Ini konflik di Timur Tengah ini sama dengan konflik di Timur Tengah pada umumnya enggak? Alasannya, saya ajukan pertanyaan ini. Dulu Pak Yon pernah mengatakan di Timur Tengah ini kalau udah konflik rekonsiliasi agak sulit. Berbeda dengan Indonesia. Kita contoh pemilu 2019 kurang apalagi gesekan antara pendukung Jokowi dengan Prabowo. Nggak lama kemudian rekonsiliasi masuk Pak Prabowo ke pemerintahan. Nah, ini seperti itu gimana di Afghanistan ini Pak? Ya, memang Afghanistan itu tidak terlepas dari konteks kawasan ya. Karena bahwa konflik itu cukup panjang dan itu pasti ada sejarahnya ya, bagaimana kemudian itu konflik itu berkepanjangan antara internal ya, kelompok yang ada, dan yang paling sering memang selalu melibatkan kekuatan asing ya. Karena kekuatan asing ini yang nantinya bisa mengatur kawasan itu. Nah, saya melihat juga Afghanistan itu kan sejarahnya banyak invasi ya, masuk ke Afghanistan sehingga menimbulkan perlawanan dan negaranya tidak pernah stabil. Jadi konflik internal plus juga menghadapi invasi asing. Kenapa internal terjadi ya? Karena juga asing berkepentingan untuk menjadikan kawasan ini tidak stabil ya, sehingga konflik di antara mereka juga cukup kuat. Nah, masuknya Taliban berkuasa kembali tentu juga tidak semata-mata karena hebatnya perlawanan yang dilakukan oleh Taliban, karena kan masuknya Taliban itu tidak ada perlawanan, justru ya, tidak ada perang, Presiden Ashraf Ghani kabur gitu ya. Nah, itu kan menjadi persoalan karena Amerika yang kemudian menjadi pendukung utama Ashraf Ghani telah meninggalkan Afghanistan. Walaupun katanya 11 September, ya, tapi secara perlahan mereka sudah mulai diri dan sudah ada komunikasi bahwa Amerika akan menarik diri ya, komunikasi dengan Taliban. Begitu Taliban masuk ya, tentara Afghanistan tidak mau melawan ya, menyerang ya, Ashraf Ghani akhirnya ya lebih baik memilih hengkang ya. Nah, kenapa yang harus kita lihat, kenapa Amerika kemudian di tengah kekuatannya yang begitu dasar, superpower yang tidak ada mengalahkan, harus meninggalkan Afghanistan. Nah, itu saya kira ada sejarah lama ya berkaitan dengan invasi ke Afghanistan. Itu yang disebut dengan the Great Afghanistan, itu disebut sebagai the graveyard of the imperial, artinya bahwa kuburan ya, bagi imperialis. Jadi itu yang dikutip oleh Biden ketika dia menarik diri. Kenapa? Jadi ada perang pertama antara Inggris dan Afghanistan tahun 1839 sampai 1842. Sekitar 2000 tentara Inggris ketika menguasai Kabul, kemudian terjadi peperangan gerilya, hanya satu orang yang kembali selamat. Makanya cocok disebut kuburan bagi penjajah. Wah, ketemu judul saya ini. Kuburan bagi penjajah. Itu menjadi traumatik. Dan ada sebuah lukisan ya di galeri art di Inggris ya, yang memotret seorang serdadu ya,
yang kelelahan naik kuda menuju wilayah dari Kabul ke Jalalabad. Jalalabad itu wilayah yang dikuasai oleh Inggris. Ya. Dia sendirian. Jadi yang lain itu sudah meninggal karena menempuh perjalanan jalan kaki dari Kabul ke Jalalabad itu sekitar 140 kilo. Ada yang naik kuda, hawa dingin, salju, dan mereka banyak yang kelaparan. Nah itu di tengah jalan dicegat oleh suku-suku Afghanistan itu dan banyak yang meninggal. Nah tragedi ini yang kemudian menjadi ingatan mereka tentang invasi. Kenapa invasi dilakukan? Karena Afghanistan itu sebagai buffer zone, sebagai wilayah penyangga antara kekuasaan Inggris yang ada di India dengan Rusia yang mencoba masuk sampai Asia Selatan. Oh, secara geografi dia berdekatan. strategis ya. Nah, makanya Afghanistan itu dijaga sebagai tempat aman. Jangan sampai Rusia masuk mendekati India. Inggris juga jangan sampai masuk mendekati wilayahnya Rusia. Maka wilayah ini dijadikan perebutan, kalau tidak Rusia ya Inggris. Nah dalam kasus perang Afghanistan yang pertama antara Inggris dengan Afghanistan itu adalah ketika jadi kekuasaan Afghanistan itu kan berganti-ganti. Jadi ada dinasti pertama, kemudian digulingkan oleh musuh politiknya ya tahun 1839 itu. Kemudian yang dinasti yang digulingkan itu mendekati Inggris, minta bantuan. Nah sementara yang penguasa yang Gus Muhammad itu awalnya juga pernah minta bantuan dengan Inggris tetapi tidak diperhatikan. Akhirnya dia mengundang Rusia untuk datang ke Kabul. Nah itu yang membuat kemarahan Inggris dan Inggris menyatakan perang. Jadi sekitar 20-an tentara, 20 ribuan tentara dikirim ke Kabul membersihkan itu semua. Tapi tahun 42 terjadi perlawanan Afghanistan. Dan gambarannya Pak yang sebelum itu pun ada jelmaannya sekarang. Di Taliban itu kemarin saya baca ada pasukan Badri 313 yang pasukan khusus yang kemampuan tempurnya juga luar biasa gitu loh. Ya, itu karena gabungan dari suku-suku yang ada. Jadi ketika kekuasaan formalnya hancur, rajanya sudah menyerah, kemudian kekuatan asing sudah datang. Nah, kepala suku ini jadinya resah, dia melakukan pemberontakan, mengorganisasi diri. Kemudian, nah puncaknya itu akhirnya 2 jenderal Inggris dibunuh. Sistem apa? Banyak kita di sini nih, apa kata kiai, apa kata panutan masih di sana, kepala sukunya masih tinggi di sana. Jadi, kepala sukunya karena rajanya sudah nggak ada, kemudian mereka secara gerilya mengorganisasi diri dan puncaknya 2 jenderal Inggris dibunuh. Seperti sebenarnya kalau peristiwa Surabaya ya, jadi jenderal. Nah, setelah 2 jenderalnya dibunuh, nah disitulah Inggris melakukan perjanjian untuk kembali. Nah ketika kembali didengar oleh suku-suku yang lain, akhirnya kan disuruh pergi ya. Nah di tengah jalan di situasi yang sangat sulit itu dicegat oleh pasukan gerilyawan. Tinggal seorang diri. Ya akhirnya semua banyak yang mati, hanya 1 yang selamat. Nah itu yang kemudian menjadi tragedi. Tragedi kedua ya invasi Soviet tahun 79 Mujahidin. Tahun 92 puluhan ribu juga meninggal ya. Walaupun juga tentu di rakyat juga banyak yang meninggal. Nah, lokasi yang sangat sulit, ya. Ada yang sangat dingin, ada yang sangat panas. Medannya juga memang berbukit-bukit. Ya. Emang saya potong sedikit Pak Yon, sumber daya alamnya ada nggak sih yang diincar di sana sehingga dia menjadi asing tadi kata Pak Yon? Memang di awal-awal itu sebagai power zone saja, tapi belakangan itu kan ditemukan peta sumber daya alam mineral ya, dianggap terbesar ya, apakah itu tembaga, lithium, ya itu udah ada yang jumlahnya sangat banyak. Boleh diperdalam salah satu indikasi lah itu. Ya itu. Ya. Kenapa Amerika yang harusnya telah bisa mengusir Al-Qaeda, membunuh itu tidak segera pulang kan? Kalau misinya itu kan pulang sampai 20 tahun karena salah satunya ada. Berarti memang sama dengan pertanyaan tadi ya. Saya tadi bahwasanya konflik Timur Tengah Afghanistan ini secara zona juga memang ada kemiripan juga ya. Ya betul. Jadi dari sisi suku mereka itu sering berperang satu sama lain. Tapi begitu menghadapi invasi asing,
tiba-tiba mereka bersatu. Oh, kayak orang Indonesia juga ya. Kayak kita lah, walaupun ada cebong kampret, kalau ada serangan dari luar menyatu juga kita. Ya. Dan sifat gerilya itu saya kira yang kemudian susah untuk dihadapi ya, karena medannya berat dan mereka ya bisa hidup di gunung-gunung ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Yon, elemen pendukung Taliban ini seperti di Pakistan, di Indonesia, mereka ada kontak nggak dengan elemen-elemen pendukung di negara-negara lain? Katakanlah, terutama kita bahas ke Indonesia atau ke Pakistan atau ke Indonesia dulu lah, ada nggak elemen Taliban nyambung sesuai dengan kekhawatiran banyak orang ini? Jadi ini yang membedakan Taliban dengan Al-Qaeda ya. Kalau Al-Qaeda itu kan transnasional, jadi dia punya hubungan ya, bahkan punya cabang-cabang di mana-mana, termasuk ISIS kan juga ada yang di Asia Tenggara dan sebagainya. Nah, Al-Qaeda itu menurut klaim mereka adalah bersifat lokal nasional Afghanistan saja, dia tidak transborder. Nah, itu yang nampaknya dipegang oleh Amerika dan negara Rusia yang menginginkan agar Afghanistan tidak dijadikan sebagai basis ya perlawanan kelompok teroris dari negara lain atau orang Afghanistan yang terlibat ya terorisme di negara lainnya. Nah, nampaknya kemudian orang-orang Afghanistan ya lebih banyak fokus pada perjuangan mereka ya, berhadapan dengan invasi asing. Oleh karena itu tidak memiliki jaringan ya, di luar ya selain di Afghanistan. Jaringan yang mereka bentuk adalah jaringan diplomasi ya. Sehingga orang Afghanistan sendiri punya kantor di Qatar ya, punya kantor di Pakistan ya, karena kan mereka beberapa wilayah perbatasan antara Afghanistan dengan Pakistan itu kan berbatasan dan mereka saling bersaudara ya, jadi bolak-balik suku yang sama, suku Pashtun dan itu di situ. Tetapi kalau kemudian membentuk suatu jaringan kelompok ya di negara lain di Asia Tenggara ke yang lain tidak, mereka fokus ya perlawanan mereka memang di Afghanistan. Oke, pemahaman syariat dari Taliban ini di Indonesia atau NU Muhammadiyah atau paham-paham lain di negara kita nih Pak ya? Memang agak sama-sama ya dengan Indonesia. Jadi Afghanistan secara umum itu tradisional ya. Imam Syafi'i ya. Mazhabnya Hanafi. Tapi juga banyak tarekat-tarekat ya yang ada di sana. Tapi juga ada gerakan pembaharuan. Ada kayak Muhammadiyahnya ada juga ya. Nah, Taliban itu dipengaruhi oleh kelompok Deobandi ya, yang ada di India. Nah, itu memang tidak sangat tradisional, tapi dia masih menjalankan nilai-nilai tradisi lama, tetapi ada semangat pembaharuannya. Jadi dari sufi dia tidak menolak sufi, tetapi tarekat itu disesuaikan dengan syariat Islam gitu ya. Dan berbeda dengan Wahabi. Kalau Wahabi kan apapun tentang tarekat dia tidak terima, tapi kalau yang Deobandi ini yang reformis mirip agak seperti itu, tapi dia basis tradisional juga. Bagian besar memang yang di kampung-kampung yang mengikuti seperti tradisi NU. Tetapi bagi mereka yang kebetulan lahir dan tinggal di perbatasan Pakistan, itu banyak mendapatkan pengajaran pendidikan model dari Saudi, karena kan waktu itu banyak mendapatkan bantuan ya, sehingga itu ada semacam perpaduan. Tetapi secara umum elemen Saudi itu lebih kecil ya dibandingkan dengan elemen tradisional. Jadi apalagi setelah Saudi menarik ya dukungannya ya sejak 2001 kan Saudi tidak membantu ya. Jadi nampak kemudian Taliban sebenarnya lebih kembali kepada rootnya di Afghanistan dibanding dengan pengaruh dari luar ya. Walaupun ya selalu ada pengaruh luar ya. Jadi basisnya mereka cara beribadahnya ya di Indonesia. Jadi mereka berkeliling juga dong diberi disandang radikalisme fundamentalis, sehingga ada bilang sebagian teman-teman di Indonesia punya kekhawatiran akan tertular ke tanah air gitu. Iya.
Kenapa kemudian disebut radikal, bukan disebut teroris? Itu kan setelah Taliban berkuasa 96 ya, 5 tahun itu. Kemudian diberi penjajah ya kan? Ya, ada serangan September 11 dan pelakunya Osama itu melarikan diri ditampung di Afghanistan, dibantu oleh Taliban. Nah, Osama yang awalnya itu dianggap sebagai tamu akhirnya menjadi tuan gitu ya. Sejak itu maka dampaknya otomatis Taliban dan pemerintahannya disamakan dengan Osama sebagai tuannya. Osama teroris, maka Taliban mendukung juga teroris, termasuk juga sekolah-sekolah Taliban ya. Itu juga disebut sebagai madrasah, itu sebagai pusat pembenihan ya, bibit-bibit terorisme dan radikalisme sejak datangnya Osama bin Laden, dan itu terus ya sampai belakangan ini ya. Itu kenapa dunia internasional takut ya, tapi kan Osama sudah dibunuh ya oleh Amerika, dan dukungan kelompok-kelompok yang garis keras sebenarnya sudah keluar. Hanya saja potret Afghanistan di bawah Taliban sendiri memang agak konservatif ya. Biasalah orang-orang keluar dari madrasah kemudian disuruh memimpin, ya pasti rujukannya ke teks-teks mereka, sehingga ketika diaplikasikan tanpa memiliki ahli-ahli hukum, pemerintahan, tata kelola yang baik, apa yang dia pikirkan dari diimplementasikan. Nah, itulah yang akhirnya menjadi Taliban 96 menjadi sangat konservatif dan dianggap sangat keras gitu ya. Gimana menjawab tuduhan Taliban katanya perempuan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh sekolah, mengamalkan ajaran agama itu secara fisik, kalau orang mencuri potong tangan. Seperti itu menjadi ketakutan sebagian orang gitu Pak ya. Ya, itu transisi 96 ya sampai 2001 memang potretnya seperti itu, menakutkan ya, termasuk juga ada keinginan menerapkan syariat Islam yang lebih keras, wanita tidak boleh keluar karena basis Afghanistan di kampung-kampung ya. Itu kan memang kulturnya begitu. Kemudian pemahaman keagamaan mereka juga dalam sisi ya, belum ada semacam emansipasi perempuan ya. Jadi saklek menerapkan hukum fikih, dan itu sangat kontras dengan kondisi Kabul tahun 79 ya, ketika invasi Soviet atau sebelumnya ketika rezim kiri kemudian deklarasikan bahwa perempuan itu harus membuka hijabnya ya untuk menjadi orang modern. Nah, itu kan sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh Taliban. Nah, dari situ Taliban lama wujudnya. Apakah kemudian Taliban baru lebih baik ya? Dari pernyataannya mereka mencoba untuk memperbaiki, tapi kan proses perubahan itu tidak bisa secepat itu ya. Pasti juga nilai-nilai konservatisme juga ada gitu ya, nggak mungkin dia harus bebas seperti Amerika begitu ya dari tapi kan ada hal-hal yang mereka coba untuk negosiasikan, dan ada hal-hal yang memang masih menjadi bagian kepercayaan mereka ya. Tapi dalam pengetahuan saya, rejim di sana itu jarang sekali menguasai secara total wilayah itu. Kadang nanti mujahidin berkuasa, tapi ada beberapa daerah nggak bisa ditaklukkan, gitu ya kan? Nggak full dia kuasai, sehingga nanti juga berpotensi juga melakukan perlawanan-perlawanan. Akhirnya nggak pernah stabil ini pemerintahan, Pak. Ya, tradisinya suku Pashtun itu yang berkuasa, karena sejak abad ke-18 pendiri kerajaan itu adalah orang-orang Pashtun, jumlahnya 40%, dan biasanya orang-orang Pashtun menegosiasi suku-suku yang lain menjadi jabatan gubernur atau tetap ya bisa berada dalam kekuasaan mereka. Tapi suku yang lain seperti Tajik, Uzbek, Hazara ya itu juga punya kekuasaan yang ada, tapi dominasi memang selalu Pashtun. Bahkan perebutan kekuasaan juga di antara Pashtun. Nah, Taliban ini berasal dari suku
Pashtun. Tapi juga Ashraf Ghani kalau tidak salah juga dari Pashtun. Pashtun juga. Ya. Nah itu dinamika Pashtun. Nah kekuasaan yang sekarang ini juga saya lihat mungkin karena rakyat Afghanistan itu sudah capek dengan perang, gitu ya, lebih baik berdamai. Walaupun mereka masih setengah hati menerima Taliban, ya, dibandingkan harus selalu hidup ya dalam ada tentara asing 190.000 tentara asing di negara ya, kita kan risih juga kita ya kan mereka melakukan penggeledahan orang yang dicurigai Taliban rumahnya digeledah, kemudian ada operasi menangkap teroris ya, dibom ternyata keluarga dan sebagainya, itu kan menjadi traumatik ya. Tapi saya ringkaskan ini, simpulkan berarti Taliban ini enggak radikal-radikal banget kalau dari penjelasannya Pak Yon tadi saya simak. Ya, itu karena konteks perlawanan ya. Jadi muncul menjadi radikal itu karena perlawanan menghadapi invasi asing. Ya, ini pasti radikal lah ya. Ya, jadi harus berperang dan terbiasa membawa senjata, kemudian sehingga wujudnya seperti itu. Oleh karena itu ya yang terbaik adalah beri kesempatan Afghanistan untuk damai dulu. Jangan berpikir yang ideal ya, harus normanya harus begini dan namanya juga transisi. Ya, biar damai dulu, kemudian mereka membentuk pemerintahan. Setelah itu demokrasi berjalan mungkin ya. Atau rejim nanti kalau ada pemilu juga nanti akan koalisi macam-macam ya. Jadi diberi kesempatan. Karena kalau dilawan mulai dari sekarang ya nanti akan menjadi ya semakin mengeras begitu ya, karena dia akan bertahan. Pertanyaan terakhir Pak Yon, di masyarakat kita ini kan ada nggak kira-kira terinspirasi dengan gaya pakai baju gamis, serban, manggu senjata, itu kan heroik bagi sebagian masyarakat yang kurang memahami, sehingga di negaranya katakan Indonesia juga terinspirasi untuk mencontoh itu, sehingga ya tumbuh menjadi ya atau gini lah, tahun 96 2001 itu kan itu kan Taliban berkuasa. Apakah itu reinkarnasi yang sekarang? Yang kemudian ada kan namanya pejuang-pejuang primer, beda dengan sekunder. Kalau primer waktu Mujahidin melawan Uni Soviet, yang dari Indonesia kan ada di sana, ikut bertarung, itu kan namanya pejuang primer dia kan. Yang kemudian dia balik ke Indonesia, dia mengajar kemana-mana, ada yang terpengaruh, namanya sekunder katanya gitu kan. Nah ini gimana itu Pak? Ya, Indonesia itu kan demokratis dan Islamnya moderat ya. Dan kondisinya jauh berbeda dengan Afghanistan. Kalau itu kan nggak kebayang kemudian ada orang bersenjata setelah itu menduduki istana begitu ya, dengan inspirasi model seperti di Afghanistan. Pasti akan mendapatkan banyak penentangan ya dari mayoritas umat Islam. Nah persoalan yang mendasar ya tadi itu berkaitan dengan ya veteran-veteran mujahidin yang masih banyak di Indonesia ya, jumlahnya katanya ribuan. Itu adalah mujahidin sebelum Taliban. Oh ya, waktu melawan Uni Soviet itu ya. Dan memang beberapa orang Taliban juga bagian dari itu ya. Mujahidin, Taliban dari mujahidin juga ya, jadi cuman Taliban menjadi antitesisnya mujahidin. Setelah mujahidin transisi berkuasa, mereka ribut dan lain sebagainya. Akhirnya Taliban mengorganisasi diri, Kabul gantian dikuasai. Orang mujahidinnya lari. Nah, Indonesia lebih banyak interaksinya dengan kelompok-kelompok mujahidin. Masalah bicara dengan adanya Taliban nampaknya sangat kecil ya dengan itu. Ya. Jadi justru yang mungkin perlu diwaspadai ya veteran-veteran mujahidin yang berpotensi ya menghidupkan ya kelompok-kelompok berafiliasi dengan Al-Qaeda ataupun ISIS, jadi fokusnya di situ. Nah, dengan begitu maka bangsa Indonesia jangan menjauh dengan Afghanistan. Berarti Pak Yon nggak merasa gamang ataupun merasa heran tiba-tiba orang Taliban bisa berkomunikasi dengan Pak JK, dengan orang NU, itu Pak Yon nggak heran atau bagaimana? Ya, saya kira hal yang wajar ya, karena Taliban kan butuh pengakuan, dia butuh menyadari bahwa hubungan dengan negara lain itu penting.
Dan Indonesia itu kan juga berkontribusi untuk menghilangkan Taliban itu dalam aspek menghilangkan sebutan teroris. Ya. Kalau Pak ini mengatakan ini ada menjadi ketua dewan PBB ya sekarang agar yang bisa dilakukan, maka semua faksi kan harus diakui. Ya. Maka Taliban karena statusnya masih teroris tidak boleh. Nah, akhirnya kan Indonesia mengusulkan status itu dicabut. Ya. Oke. Dan itu perintah Undang-Undang Dasar 45 Ya. ikut menciptakan perdamaian dunia. Oke. Dari situ saja. Pemirsa Khalid Trias Info, demikianlah bincang-bincang tipis saya dengan Pak Yon Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.